Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI, ya. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, semua saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Halo apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif, dari Forum News Network, dan langsung saja saya ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Nasdem ini secara resmi menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, dan Surya Paloh kemarin secara terbuka di depan Prabowo menyebut bahwa Pilkada Jakarta ini bukan momen buat Anies, harus cari momen lain. Dengan kata lain, Nasdem memastikan tidak akan mengusung Anies Baswedan. Ini jadi dibatalkan ya rekomendasi sebelumnya. PKB saya kira juga dipastikan juga akan segera mengikuti jejak Nasdem ini kalau Caimin nggak mau dikodeta juga ya. Jadi secara kalkulasi politis peluang Anies sudah tertutup. Apakah ini memang Anies sengaja dihabisi, dan kalau dihabisi untuk apa? Sekaligus dengan tidak hadirnya Anies dalam politik DKI itu terhubung dengan upaya untuk tidak menghadirkan Anies dalam semua peristiwa politik. Kan sama aja potensi Anies untuk menantang calon-calon presiden nanti yang pasti akan berkumpul di sekitar Anies, apalagi di Jakarta, itu sudah dihilangkan faktor itu. Jadi Anies juga punya problem, dia mau ngapain kalau pada akhirnya dia tidak punya portofolio untuk bertanding di Jakarta. Mau jadi oposan, mau memimpin lembaga survei, mau balik jadi rektor, kan itu problemnya. Tetapi politik itu selalu harus kita rumuskan bukan sebagai the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Dan itu yang memungkinkan ada kejutan-kejutan nanti dalam upaya untuk menantang calonnya Jokowi. Kalau Anies mau memimpin satu gerakan politik alternatif, ya memang nggak perlu memaksakan diri untuk ikut di DKI kan. Juga agak konyol misalnya, kalau dari awal saya juga punya pandangan bahwa Anies ngapain ikut di DKI, udah pasti akan disingkirkan. Tetapi ya selalu menunggu momen terakhir, sangat mungkin Jokowi berubah pikiran. Kan nggak mungkin Jokowi berubah pikiran dalam pengertian dia akan meloloskan Anies. Itu udah jadi semacam maksim bahwa selama ada Anies maka Jokowi akan terganggu perencanaan politiknya. Itu intinya. Tetapi Anies sekaligus ditampilkan sebagai orang yang punya ambisi juga. Itu juga buruknya pihak Anies. Dan keburukan itu terbaca juga oleh Jokowi kan. Kan nantinya kalau Anies tidak bisa lolos, maka Anies akan diolok-olok sebagai orang yang memang hanya ingin menampung atau menabung kekuasaan, kan sama aja dengan Jokowi akhirnya. Nah, permainan narasi semacam ini yang harusnya ditanggapi dengan cerdas oleh Anies, dan kemampuan Anies untuk melawan ya udah nggak ada, karena nggak ada partai yang mendukung dia, dan potensi Anies juga untuk menjadi pemimpin oposisi kelihatannya tidak laku lagi. Karena kalau mau memimpin oposisi dari awal harusnya menyatakan saya tidak akan ikut pemilu DKI, tapi saya mau bersama dengan rakyat, berjanji untuk menegakkan pemilu yang bersih, maka saya mungkin memilih untuk jadi peninjau kritis. Itu kan itu lebih elegan sebetulnya buat Anies. Kalau kita mencermati desain politik, atau saya kira tepatnya skenario politik Jokowi, ini benar-benar menyedihkan ya. Karena saya kira kita mungkin sekarang sudah tidak lagi bisa berharap, sekarang itu masa-masa ini ya, kita akan muncul melalui jalur elektoral itu calon-calon alternatif model Anies gitu. Kesulitan Anies adalah kalau dia mau balik menjadi oposisi, dia udah keburu bermimpi bahwa Prabowo bisa berdamai lagi dengan Anies kan. Kan Anies pernah mengucapkan di publik bahwa ya mungkin dia memerlukan Prabowo untuk renegosiasi. Yang penting ada bahasa tubuh Anies yang meminta semacam izin dari Pak Prabowo untuk bertanding di Jakarta. Itu pun udah
menunjukkan sikap yang tidak konsisten. Tuh. Kalau dari awal harusnya Anies mengatakan tidak, saya hanya akan tampil sendiri dan tidak akan minta bantuan Gerindra. Karena konyol minta bantuan Gerindra pada saat yang sama dia pada penantang calonnya Jokowi. Kan itu juga yang kita sebut garis batas etisnya dilampaui oleh Anies. Nah kesulitan itu orang akan manfaatkan juga untuk menunjukkan bahwa ya Anies kalau mau bertanding ya bertanding dengan ikutan sendiri dong, jangan minta fasilitas dari Gerindra atau dari Prabowo. Jadi begitu banyak contoh di dalam pertandingan politik kita diperlihatkan kualitas seseorang. Anies ada dalam kualitas yang buruk pada waktu dia mengucapkan bahwa dia ingin atau punya niat untuk bertemu dengan Prabowo. Ya nggak mungkin itu dia akan oleh Gerindra tuh. Tetapi kalau kita bilang politik adalah seni kemungkinan, ini kemungkinan yang paling buruk dialami Anies akhirnya kan. Bahwa Anies gagal untuk menginvestasikan waktu dan pikiran dia sambil menunggu pemilu 2029. Jadi bisa tiba-tiba Anies hilang dalam 5 tahun ini. Karena keinginan Jokowi untuk melenyapkan para pesaingnya kan dilakukan secara sistematis, masif, dan terstruktur. Potensi-potensi baru ada AHY, tapi sama juga AHY pasti akan diserap ke dalam sistem kekuasaan. Dan dia tidak mungkin untuk jadi figur baru untuk politik alternatif. Jadi kalau kita lihat dari posisi hari ini, tidak ada lagi figur politik alternatif untuk diinvestasikan di dalam sistem rekrutmen politik kita menuju 2009. Dengan kata lain, model kepemimpinan macam Gibran, macam Bahlil itu yang akan mendominasi politik 5 tahun ke depan tuh. Nah, saya cuma ingin mengingatkan bahwa perubahan-perubahan kualitas watak manusia itu diuji justru hari ini. Mereka yang ingin menampilkan diri sebagai calon pemimpin dan ternyata lemah di dalam integritas, ya bernasib seperti Anies. Dasarnya itu kan. Tetapi bagi Anies masih ada kesempatan datang ke publik, kasih pidato yang bagus bahwa dia sudah mencoba segala hal dan ternyata terhalang terus. Maka saya Anies Baswedan akan memimpin oposisi mulai dari Jakarta. Nah, itu baru keren. Tapi itu yang kita tunggu, apakah timnya Anies mampu untuk mengucapkan itu dengan kondisi yang amburadul persiapan politiknya. Ya itu soal politik yang real yang harus dijawab oleh Anies sendiri. Nah sekarang ini ya Bung Rocky, saya kira kita ini maksudnya khususnya warga Jakarta itu dihadapkan pada dilema kan. Dipastikan ini hanya akan ada 2 calon. Yang pertama diusung oleh kubunya Jokowi, begitu saja kita menyebutnya, yakni Ridwan Kamil. Dan saya duga keras ini dengan Kaisang ya, bukan dari kader PKS Suswono, berhadapan dengan calon independen ini Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Jadi menurut Anda apa ini yang harus dilakukan oleh Anies dan juga warga Jakarta? Tentu masih ada kesempatan bagi Anies untuk ikut terlibat mempromosikan wilayah oposisi di Pilkada Jakarta, misalnya dengan mendukung calon independen. Dan itu artinya ada kerja keras untuk meminta sponsor dari politik Islam Jakarta untuk memilih calon independen, yaitu Pak Porengku itu. Dan kesulitannya tetap ada karena orang mungkin menganggap bahwa susah untuk memindahkan suara Anies ke calon independen yang belum dikenal di dalam peta politik Muslim Jakarta. Itu pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh Anies. Anies harus dengan legowo misalnya mengatakan saya mendukung calon independen. Dan Pak Jenderal Dharma itu bisa dapat applause lagi karena sifat Anies yang inklusif bisa jadi sumber untuk memulai satu politik yang bermutu di Jakarta. Jadi Anies merendahkan diri untuk mendukung seorang calon independen yang tidak sepopuler Anies dan juga mungkin akan timbul kontroversi dari segi status primordialnya. Dan itu yang memungkinkan Jakarta tumbuh kembali sebagai kota menjebung, kota plural, kota yang kosmopolitan. Jadi Anies bisa ikut di dalam perubahan politik dengan cara mensponsori calon independen. Kendati di situ bakal ada kontroversi, tapi itulah ujian bagi watak seseorang. Nah, Anies tidak boleh menghindar dari proposal ini karena Anies harus anggap bahwa kalau dia gagal untuk menantang atau digagalkan untuk menantang calon Jokowi, maka dia mesti mensponsori calon lain yang potensial untuk bertanding dengan calonnya Jokowi. Kan itu intinya kan.
Walaupun di ujungnya misalnya secara teknis ya mundurkan diri aja toh supaya yang tampil kota kosong. Tapi ini soal taktis dan strategi aja. Secara moral Anies harus mendukung calon independen kalau dia dibatalkan dan memang sudah dibatalkan atau terhalang untuk maju di pertandingan gubernur DKI. Nah mulailah Anies berkampanye untuk Pak Dharma Porengko. Itu lebih bermutu sebetulnya daripada tidak berbuat apa-apa ketika disingkirkan oleh politik Jokowi. Nah kesempatan ini ada pada Anies dan timnya untuk mulai melakukan pendekatan dengan tim dari Pak Dharma Porengko. Itu proposal saya. Nah, ini saya kira bahayanya Bung Rocky ya, politik penyingkiran lawan atau apa ini ya, politik of exclusion begitu ya. Dengan cara memborong parpol ini karena sukses di Jakarta, ini sangat mungkin loh ini akan diduplikasi di daerah-daerah lain dan yang jadi targetnya ini PDIP. Pola penyingkiran lawan politik Jokowi itu akan dipakai bukan sekedar di Jakarta. Ini Jakarta itu cuma pilot project yang akan dibawa model ini ke daerah-daerah. Jadi semua tempat di mana misalnya ada kader PDIP jadi calon bupati atau gubernur itu pasti akan disingkirkan. Akan diupayakan supaya lawan independen muncul supaya mudah dikalahkan. Lawan kota kosong supaya pasti kota kosong itu tidak punya representasi itu. Tetapi sekali lagi publik Indonesia sudah tumbuh kesadarannya bahwa teori kota kosong, teori calon independen itu teori yang hanya mengulang apa yang terjadi di Solo pada Gibran, yaitu seseorang yang tidak dikenal ditempatkan dalam posisi untuk dikalahkan oleh Gibran. Jadi model ini memang efektif, tetapi itu akan mempermalukan negeri ini di depan publik internasional yang mengamati Indonesia sebagai bagian dari politik dunia ketika Indonesia sudah disebut sebagai negara 3 besar negara demokratis. Sekarang kita ulangi bahwa Indonesia diturunkan lagi derajatnya karena permainan manipulasi di dalam kompetisi kan. Intinya cuma itu. Ada soal lain? Ada, yaitu sikap PDIP. Kalau misalnya kader-kader PDIP disingkirkan oleh Jokowi, apa yang akan dilakukan oleh PDIP? Tentu PDIP udah bersiap-siap untuk pasang barikade supaya penyingkiran itu tidak memungkinkan Jokowi melenggang secara gamblang di semua lokasi pemilihan daerah, di lokasi pemilihan kepala daerah. Nah ini yang jadi pertaruhan kita, yaitu daya saing PDIP lagi naik karena PDIP makin lama makin lurus untuk mengatakan bahwa ini kader dia itu adalah kader yang buruk. Jadi kalau kader-kader Jokowi itu harus dimanipulasi lagi, itu penanda bahwa Jokowi memang dari awal punya niat buruk terhadap kompetisi politik yang fair. Nah, kesempatan PDIP untuk mengkampanyekan proyek manipulatif dari Jokowi itu pasti akan dapat dukungan pers internasional. Dan Indonesia akan dijadikan contoh bagaimana skandal politik itu diselundupkan oleh seseorang yang seharusnya memelihara sifat fair dalam kompetisi. Jadi Jokowi akan diikat sebagai seorang manipulator demokrasi.